Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas bersama-sama tentang teks persuasi, bahkan kita sudah sampai pada struktur teks persuasi, maka pada pertemuan yang sangat baik ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan dari teks persuasi. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ketika kita ingin meyakinkan pembaca, ternyata kita membutuhkan bahasa yang sangat sesuai. Lalu, bagaimana bahasa yang sangat sesuai atau bahasa yang tepat ketika kita gunakan dalam menulis atau membuat teks persuasi supaya teks yang kita buat bisa tepat sasaran dan dapat mempengaruhi pembaca. Kebahasaan dalam teks persuasi dibagi menjadi 5 poin. Ya, yang pertama ada kata teknis, berkaitan dengan kata atau istilah yang menyangkut topik yang sedang dibahas. Misalnya, hal yang dibahas dalam bidang teknologi. Maka, kata teknis dalam bidang teknologi contohnya adalah internet, gawai, ponsel, laptop mungkin, komputer, televisi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti berkaitan dengan tujuan utama yang akan dicapai dalam teks persuasi, yaitu membujuk pembaca atau mendengar. Dalam hal ini, sebaiknya penulis menggunakan kata ganti kita agar tidak ada pembeda antara pembaca dan penulis, ya. Kedudukannya sama. Keduanya berkedudukan sebagai penerima informasi. Meskipun sebagai penulis, tetapi jangan salah ya, penulis juga memerlukan informasi-informasi atau sumber yang dia dapatkan sehingga menghasilkan suatu informasi. Penulis juga mencari informasi seperti pembaca. Selanjutnya, yang ketiga adalah kata perujukan. Kata rujukan sering digunakan dalam teks persuasi. Misalnya, menggunakan kata berdasarkan data atau merujuk pada pendapat. Kata tersebut digunakan untuk lebih meyakinkan pembaca. Kita ambil contoh, misalnya kita menggunakan kata berdasarkan data. Nah, untuk meyakinkan pembaca, penulis harus menyertakan sumber-sumber dari ahli atau lembaga yang terpercaya. Misalnya, berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan, tingkat kepuasan siswa dalam pembelajaran daring atau pembelajaran virtual sangat rendah. Kebanyakan dari mereka sangat ingin kembali lagi belajar di sekolah secara tatap muka. Itu merupakan contoh dari penerapan kata rujukan. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat ada kata penghubung. Nah, kata penghubung pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Dalam teks persuasi, kata penghubung yang digunakan disebut dengan kata penghubung argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kata penghubung argumentatif ini berkaitan dengan kata yang digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan argumentasi. Kemudian yang keempat ada kata kerja mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, menerangkan afeksi, dan menerangkan kognisi. Nah, apakah yang disebut dengan persepsi, afeksi, dan juga kognisi? Mari kita bahas bersama-sama ya.
Yang pertama, kata kerja mental yang menerangkan persepsi. Merupakan kata kerja mental yang menggunakan atau memanfaatkan panca indera. Contoh, melihat itu memanfaatkan panca indera mata, merasakan memanfaatkan panca indera kulit, dan mendengar memanfaatkan panca indera telinga. Kemudian selanjutnya ada kata kerja mental yang menerangkan afeksi. Nah, ini berasal dari perasaan ya. Misalnya suka, khawatir, sedih, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental yang menerangkan kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Misalnya berpikir, mengerti, kemudian menganalisis, memahami, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima adalah pendapat dan fakta. Teks persuasi juga disertai sejumlah pendapat dan fakta yang tentunya hal itu bisa meyakinkan pembaca yang mana mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Itu tadi ya, seperti contohnya tadi menggunakan kata perujukan tadi. Nah, itu merupakan contoh dari pendapat yang bisa mempengaruhi pembaca. Kemudian ada kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, dan bujukan. Biasanya kata-kata ini terdapat di bagian akhir teks persuasi. Ya, biasanya isinya memang anjuran, kemudian ajakan, ditandai dengan kata-kata mengajak seperti mari, ayo, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyajian teks persuasi. Ketika kita akan menulis atau memproduksi teks persuasi, maka kita harus memperhatikan atau menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya menentukan topik. Nah, topik merupakan hal atau peristiwa yang akan diangkat dalam teks. Tentunya kita harus punya topik terlebih dahulu ya ketika kita ingin menulis. Kemudian ada menentukan tujuan. Nah, tujuan dari teks yang kita buat itu harus jelas. Teks apapun itu. Ya, ketika kita membicarakan teks persuasi, maka tujuannya adalah meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar, ya, agar mereka mengikuti anjuran ajakan yang kita berikan. Kemudian ada membuat kerangka teks. Nah, kita harus buat terlebih dahulu kerangka teksnya secara rinci dari awal hingga akhir ya, dari topik, kemudian ada nanti gagasan utama dan gagasan penutup. Nah, ini dia bagian dari kerangka teks yang harus kita buat setelah kita menentukan tujuan pembuatan teks. Yang pertama adalah topik. Ya, tentu saja topik atau tema ya. Kemudian ada gagasan utama dan juga gagasan penutup. Gagasan utama ini nanti berisi yang pertama adalah orientasi ya, atau pengenalan masalah. Kemudian ada argumen dari ahli atau lembaga yang bisa memperkuat teks persuasi kita. Kemudian gagasan penutup ini biasanya berisi tentang ajakan anjuran ya, yang bersifat mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya Ustazah paparkan ya contoh membuat kerangka teks. Di sini misalnya kita akan membuat kerangka teks persuasi tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya, kita tentukan dulu topiknya, perkembangan dunia pendidikan, kemudian gagasan utama berisi fakta, pendapat yang bisa memperkuat teks, dan gagasan penutup berisi dorongan atau ajakan ya, tentu saja agar pembaca dapat terpengaruh dan mengikuti anjuran yang kita berikan. Nah, selanjutnya adalah setelah kita menentukan topik, kemudian kita menentukan tujuan dan juga kerangka teks, maka selanjutnya adalah kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini harus dilakukan secara akurat tanpa rekayasa atau plagiasi ya. Jadi data yang dikumpulkan dalam membuat teks persuasi itu adalah data asli yang kita dapatkan, tentu dari sumber yang terpercaya ya.
misalnya dari buku, jurnal, atau mungkin dari pendapat tokoh atau ahli. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memulai untuk menulis teks persuasi. Tentu saja harus menggunakan kata-kata yang meyakinkan dan menggunakan ejaan serta tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, Ustazah paparkan contoh penulisan teks persuasi. Karena tadi kita sudah menentukan topik yaitu perkembangan pendidikan, kemudian gagasan utama berisi fakta dan juga argumen. Selanjutnya gagasan penutup berisi ajakan atau dorongan. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan teks persuasi tentang perkembangan pendidikan atau perkembangan dunia pendidikan. Bisa kita simak bersama ya. Setelah kita berlatih untuk merencanakan suatu teks, maka kini Ustazah sampaikan teknis menulis teks persuasi. Teknis dalam menulis teks persuasi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada rasionalisasi, merupakan teknik menggunakan akal untuk memberikan dasar yang pasti, dasar atau sumber yang pasti. Teks persuasi harus berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya ada identifikasi, merupakan proses membujuk orang lain dengan menganalisis kebutuhan pembaca dan situasi yang sedang dihadapi oleh pembaca atau pendengar. Penulis harus melakukan analisis data sebelum menulis teks persuasi. Nah, tentu seorang penulis itu harus melakukan analisis data terlebih dahulu supaya tulisannya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada sugesti, merupakan teknik membujuk orang lain dengan menerima informasi yang disampaikan oleh penulis. Dalam teknik sugesti, penulis dapat menggunakan atau menerapkannya dengan pemilihan kata-kata yang tepat tentunya ya dalam menulis teks persuasi. Selanjutnya ada konformitas. Nah, ini merupakan teknik yang membuat teks ya serupa dengan topik yang dibahas atau sesuai dengan tema yang sedang dibahas dalam teks persuasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik persuasi kompensasi. Nah, merupakan tindakan mencari pengganti bagi sesuatu yang tidak dapat diterima. Teknik ini dapat digunakan apabila terdapat kata atau kalimat yang tidak dapat diterima oleh pembaca ya. Jadi, ketika kita menulis teks persuasi, kita harus menyunting bahasa yang kita gunakan supaya bahasa itu tidak bersifat menyinggung atau dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada proyeksi, merupakan teknik untuk mengubah subjek menjadi objek. Misalnya, pembaca sebagai subjek akan berubah menjadi objek yang harus diyakinkan oleh penulis. Awalnya pembaca merupakan subjek ya atau pelaku. Kemudian akan berubah menjadi objek ketika penulis akan membuat teks persuasi. Ya, objeknya adalah pembaca. Karena penulis harus bisa meyakinkan pembaca lewat tulisannya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan teknik penggantian. Nah, merupakan teknik yang berusaha mengganti istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat umum ya atau pembaca dengan istilah-istilah atau kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat umum atau setiap kalangan. Jadi harapannya teks persuasi yang dihasilkan dapat dibaca atau dipahami oleh berbagai macam lapisan atau kalangan masyarakat. Nah, itu merupakan teknik dari menulis teks persuasi. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Harapannya semoga kalian semua dapat memahami materi tentang teks persuasi dari awal hingga akhir ya, dan dapat berlatih untuk menulis atau memproduksi teks persuasi.
Jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana kemampuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini tentang teks persuasi. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk siswa-siswi SMP atau MTS sederajat kelas 8, khususnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam materi-materi Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.